Baik dulur El Victor, alhamdulillah kali ini kita akan lanjutkan ngaji bersama Fajar Syiar Ngaji Katresnan bersama narasumber kita. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG, Ketua LDNU Jawa Timur, staf dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, serta yang kita kenal sebagai ulama yang harismatik. Kali ini beliau sudah hadir. Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, 081234939390. Saya Izak bersama Mas Helmi Ansori akan mendampingi Anda juga dalam kajian ini bersama narasumber kita. Mari kita sambut sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Yai, pada pagi hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Yai, semoga Yai beserta keluarga diberikan kesehatan serta umur panjang, kemudian nanti bisa menyebarkan kebaikan Islam. Amin, amin. Insya Allah begitu. Sama-sama Mas Ishak juga terus mengawal kegiatan ini. Semoga sehat semuanya keluarga, dan tentu juga jamaah El Victor khususnya ngaji Katresnan senantiasa mendapatkan berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, Yai, kali ini kita mempunyai topik dengan topik dewasa dalam mengelola cinta. Masya Allah. Mungkin ada yang perlu disampaikan, Yai, sebelum kita masuk ke topik? Ya, sebelum ke topik ya biasa tentu kami sampaikan syiar tentang membangun surga melalui kapling, ya, kapling akhirat untuk Masjid At-Taqwa. Kita terus menggali untuk pembebasan tanah, perluasan Masjid At-Taqwa. Ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemudahan Allah dan juga mungkin partisipasi dari jamaah. Tetap kita butuhkan itu. Mudah-mudahan itu rancangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tema. Ya, kami sapa juga jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar dan pengagum cinta, khususnya program Ngaji Katresnan Radio El Victor di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini bisa berinteraksi, komunikasi melalui El Victor yang penuh berkah setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah. Amin, amin ya Rabbal. Mengelola cinta atau dewasa dalam mengelola cinta. Jadi begini, memang cinta itu kan perasaan, ya. Cinta itu emosi. Dan karena ia perasaan, emosi itu sifatnya spontanitas. Ya, perasaan itu bisa spontanitas, bisa tiba-tiba, bisa juga tiba-tiba bisa berubah, begitu dan seterusnya itu. Utamanya ketika orang itu lagi kasmaran, itu kan didominasi oleh perasaan itu, ya, perasaan yang membumbung tinggi, yang apa, sampai karena begitu tingginya perasaan dalam kasmaran itu, sampai ketika cintaku dan cintanya berpadu maka dunia milik berdua. Yang lain itu semuanya nggak kebagian itu. Masya Allah. Bolak-balik, ya. Jadi gini, cinta itu memang perasaan. Nah, tetapi perasaan ini tentu tidak
kita hilangkan, tidak kita hilangkan, tapi juga kita tidak langsung terbawa oleh arus perasaan itu. Maka Islam itu mengajarkan bahwa memang cinta itu bagian daripada fitrah manusia. Terutama cinta syahwat itu juga bagian dari fitrah manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Disempurnakan penciptaan manusia itu, ya kalau bahasa makna harfiahnya itu kan manusia itu dihiasi. Nah, mungkin lebih tepat diartikan juga disempurnakan ciptaan manusia itu dengan adanya perasaan. Hubbus syahwat, cinta, senang berdasarkan syahwat. Linnas pertama linisa. Pertama itu syahwat terbesar itu adalah syahwat lawan jenis. Yang disebutkan itu laki-laki syahwat kepada perempuan. Kemudian tentu sebaliknya, maknanya perempuan juga tentu punya ketertarikan dan syahwat serta perasaan suka sama laki-laki. Itu sudah naluri gitu loh. Fitrah. Nah, tetapi tidak semata-mata fitrah ini lalu orang itu memperturutkan suka-suka perasaannya tadi itu gitu loh. Bab nanti kalau perasaan ini diperturutkan dengan alasannya karena perasaan itu juga fitrah dari Allah, lalu tanpa dikelola, tanpa dimanage, maka akhirnya nanti fitrah itu bisa menjerumuskan manusia keluar dari fitrah dalam arti makna suci. Sehingga ketika orang hanya nuruti perasaan syahwatnya, ketertarikan laki perempuan tanpa dikelola dengan agama, akal dan agama, maka akhirnya cenderung menjadikan manusia itu bukan seperti manusia. Mengapa berzina itu haram? Karena itu cara binatang, gitu ya. Akhirnya jadi seperti itu. Nah, itu kalau semata-mata nuruti perasaan, semata-mata nuruti syahwat. Nah, ketertarikan laki perempuan itu kan cenderung awalnya itu seperti itu. Ketertarikan dalam arti syahwat itu seperti itu. Ketertarikan syahwat itu. Nah, ini bagaimana supaya ketertarikan nafsu, ketertarikan syahwat itu bisa dikelola. Maka di situ manusia itu dibekali dengan, di samping perasaan dibekali dengan akal. Ya kan? Maka akal inilah semestinya yang mengarahkan dan membimbing bagaimana perasaan itu tidak liar gitu loh. Masya Allah, artinya satu padu nih ya. Ya, akal itu melihat sesuatu itu bukan spontanitas itu gitu. Tapi ada faktor nanti latar belakangnya, lalu kemudian akal itu mengajarkan untuk melihat ke depannya. Apa itu? Akibat. Sebab akibat. Nah, unsur kedewasaan itu di situ. Tapi ya memang cinta itu harus dipadu itu tadi itu. Cinta antara rasa dan akal. Antara logika dan rasa. Kalau orang itu terlalu logika yang mendominasi, gak cinta-cinta nanti itu. Masya Allah. Kalau orang itu terlalu rasa yang jadi ukuran menghilangkan akal, ya sudah semau-maunya. Suka-suka senang saya, suka-suka nggak pernah berpikir tentang akibat. Nah, akal itu mengajarkan orang itu untuk melihat sesuatu bener ya apa, api ya apa, terus akibat ya apa. Nah, cuman akal itu kan punya keterbatasan juga gitu dalam membimbing perasaan tadi itu.
Maka di situ harus dibingkai oleh agama. Agama Ya, maka disitulah mengelola cinta itu harus didasari dan dibingkai oleh agama, supaya benar, dan supaya bukan hanya semata-mata benar, juga supaya orang itu selamat dari akibat cinta, selamat di dunianya, ya, selamat akibatnya ke depannya, dan selamat akhiratnya, Masya begitu. Allah. Nah, termasuk dalam hal proses menentukan pilihan, gitu lah ya. Cenderung kan ketika memilih untuk pasangan ini itu kan awalnya itu kebanyakan itu kan perasaan, Nggih. sukanya saat itu. Nah, perasaan itu juga banyak dipengaruhi oleh apa yang dilihat saat itu. Secara kasat mata ya. Ya, ya mungkin kalau laki-laki fokusnya ya dari perasaan karena cantik, karena seksi, karena pokoknya karena mulus atau karena apa semuanya itu, sehingga membuat perasaannya itu Suka. wah, pokoknya itu bisa meluap-luap gitu loh. Sejak pandangan pertama rasanya mata tak ingin terkedip, Nggih. nggak bisa memejamkan mata, terus bayangannya, Nggih. bayangannya, senyumnya, jalannya, begitu. Semuanya didefinisikan. Masya Allah. Ya gitu, sampai akhirnya pun walaupun tidur pun nggak bisa tidur karena engkau senantiasa hadir di dalam hati ini. Ya begitu juga seorang perempuan juga bisa juga perasaannya. Memang apalagi perempuan cenderung juga dominasi perasaan itu. Perasaan. Nah, nanti dari apa yang dilihat tentang seorang laki-laki itu, lalu dari apa yang didengar dari seorang laki-laki itu yang mempengaruhi betul itu. Makanya kalau kata-kata yang indah itu bagi seorang perempuan itu sangat Luar biasa menghunjam gitu. Apalagi kalau laki-laki itu pintar memainkan sekali. kata-kata, Masya Allah. Nggih. memberikan janji-janji, gitu ya. Iya. Jadi beras putih, beras sekati, Oh, itu ya. kamar kecil, simpanan kain. Hmm. Percayalah hanya adik pelita hati, takkan berpaling pada yang lain. Wah. Kelapa-kelapa. Iya. Nggih. Masya Allah. Mas Mira Intan Baiduri, kapur barus di dalam peti. Cakep. Iya. Tidak bertemu adik setengah hari, rasanya rindu setengah mati. Allah. Nggih. Karena Manis lebah ya. bermain di rawa, Hmm. ikan sepat di dalam karang. Cakep. Rasanya badan tidak bernyawa sebelum mendapatkan adikku seorang. Masya Allah. Melting ya. Iya. Pepaya, buah pepaya, manis bagaikan madu. Cakep. Percayalah, percaya bahwa adik selalu kurindu. Allah. Weh. Makanya untuk laki-laki harus pandai berpantun. Ya oke. Masya Allah. Membawa perasaan. Rasanya. Tapi nanti akhirnya ketika orang itu sudah menikah, ya ini kan logika nyata, nanti logika itu lebih cenderung pada sesuatu yang bersifat realistis, nyata. Kenyataannya nanti kalau sudah menjadi suami istri itu, apakah cukup seorang istri itu merasa terbuai dengan cinta melalui kata-kata itu? Ayo, Nggih. wong lanang berpantun terus dengan kata-kata yang indah tapi kata kayak duit ya apa? Gak pernah kerja ya. Tibakan kata-kata pantun. Nggih. Nah, itu memang kadang-kadang itu apa yang terlihat, apa yang didengar itu bisa menjadi umpan gitu loh. Masya Allah. Cara mengait itu di situ. Nah, Islam mengajarkan supaya bagaimana perasaan ini dikelola. Pertama tentu dengan diberi akal manusia itu supaya gunakan akalnya. Ya, kemudian dibimbing oleh agama. Agama kita.
Nah, untuk menentukan pilihan itu kan sampai Rasul juga menyatakan yang menyebabkan orang punya ketertarikan untuk menikah dengan pasangannya itu kan pertama karena lijamaliha, karena cantiknya, karena gantengnya, ya. Kemudian wali maliha, karena ketertarikan faktor harta. Artinya kan juga memicu orang, wah hartanya. Terutama mungkin kalau laki itu lebih cenderung kepada kecantikan, terus kalau perempuan itu mungkin lalu kepada harta, mungkin bisa ya. Udah mapan ini udah. Lalu lihasabiha, karena faktor keturunannya. Ya, faktor keturunannya. Lalu yang keempat itu lidiniha, karena faktor agamanya. Itu kan biasanya gradasi seperti itu urut-urutannya itu. Tapi lalu kemudian dari pernyataan itu Rasul mencoba untuk memfokuskan kira-kira dari kriteria 4 itu kalau tidak ditemukan itu kaya apa. Farfidatiddin, maka utamakan pilihan itu pertimbangannya yang adalah agama. Apa akibatnya? Taribat yadak, engkau akan, taribat itu subur tanganmu, maksudnya apa itu? Barokah. Lebih dijamin untuk cinta itu terjaga, lebih dijamin cinta itu akan membawa berkah, cinta itu akan menghantarkan untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, bahkan lalu cinta akan cenderung untuk memberi keselamatan dunia akhirat. Bahasa lain itu cinta itu akan bisa mampu untuk mengantarkan karena dibimbing oleh agama, sehingga suami itu mampu untuk membangun surga. Surga bagi pasangannya. Suami mampu membangun surga untuk istri, istri mampu membangun surga untuk sang suami. Maka akhirnya istri itu punya makna istana surga, tempat ridho ilahi. Suami itu bisa bermakna surga utama dan abadi menanti istri. Iya kan? Dibimbing oleh agama. Nah, ketika orang itu hanya fokus pada perasaan, menentukan cinta, menentukan pilihan, cenderung biasanya itu tidak akan bisa kuat, cenderung tidak akan lestari. Perasaan kan cenderung di situ nafsu. Nah, nafsu itu cenderung untuk cepat bosan. Ya katakan kalau dulu menikah dengan seorang perempuan karena dia cantik, karena dia apa gitu, nanti itu kalau sudah berjalan nanti di depan seorang suami itu nanti akhirnya nanti itu seberapa kecantikan seorang istri dan suami kalau sudah menjadi seorang istri itu fokusnya itu di mana nanti itu. Kan akhirnya dalam rumah tangga itu kan bukan semata-mata cantik itu yang menentukan itu. Tapi fokusnya nanti untuk memperkuat jalinan cinta itu adalah perilaku, akhlak. Nah, itulah ya. Sebegitu juga seorang istri dengan suami itu nanti mungkin ketertarikan awal itu dari sisi ketampanan ya, atau mungkin karena dia sudah berharta. Tapi tampan dan harta bagi seorang istri itu kan apa bisa dirasakan nanti kalau tidak dibimbing oleh akhlak si suami itu. Ganteng toh, gak nyambet gawe, dolek enake dhewe, mangan ya lu disiapno, tapi gak tau kayak duwe. Lu dipangan tang ganteng itu. Atau punya harta, tapi harta itu untuk mensejahterakan dirinya sendiri, bukan untuk istrinya. Kenapa? Karena bakhil. Justru malah untuk senang-senang dirinya sendiri. Maka teraniaya, tersiksa itu istri. Ya kan bisa ada kan orang itu sing lanang ganteng duit akeh, tapi bukan untuk kepentingan untuk mensejahterakan istrinya, tapi untuk senengi dewi. Ya kadang-kadang sudah merasa memberi, lalu diingatkan, wis kon aja ngurusi aku, kon sementing kon duit tak cukupi lho, ya kan? Apa kon ngurusi aku kon? Bahiku duit-duitku dhewe lho kan ngono to. Ayo. Biasanya gitu.
Nah, maka agama itu mengajarkan orang itu untuk melihat sesuatu secara jernih, melihat sesuatu itu dengan melihat akibat gitu loh ya. Contoh kalau orang hanya perasaan ketika itu, kan banyak orang itu menyesal di kemudian hari dengan cinta dan pernikahannya itu. Ada orang itu menangis setelah cerai bukan karena perceraiannya menangisnya karena iya terharu aku terbebas dari genggaman. Loh, kan bisa begitu. Menangisnya terharu karena apa? Terbebas dari genggaman buaya seperti itu. Atau seorang laki-laki juga merasa plong dengan perceraian itu. Kenapa? Karena wanita yang aku nikahi selama ini bukan sumber kebahagiaan tapi sumber penderitaanku. Aku mengimpi-impikan mampu membangun surga dengannya, tapi ternyata setelah dengannya yang ku bangun bukan surga, tapi ku bangun neraka. Loh, bisa saja kan begitu tuh. Contoh, ya ini kan kasusnya itu diantaranya ada beberapa hari yang lalu kan ada konsultasi persoalan apa nikah siri. Nah, ini kan nikah siri itu kan cenderung banyak pertimbangan perasaan gitu. Sehingga kadang-kadang faktor hukum itu kayak apa, terus akibat kayak apa itu kadang-kadang lupa karena perasaan. Apalagi terbuai apa yang dilihat saat itu. Jadi akal manusia kan terbatas. Maka bagaimana dibingkai ke depan itu supaya orang itu tidak menyesal dengan pilihannya itu. Di situ Allah membimbing, Rasul membimbing kita untuk senantiasa mohon petunjuk kepada Allah itu. Bi istikharatihim, dengan istikharah itu. Ada kisah, dia katakan seorang janda. Dia kebetulan masih janda, ini bisa dikatakan dikategorikan ada PCIS, PCIB, ada PCIBB kan. PCIS itu Persatuan Janda Indonesia Sementara. PCIB Persatuan Janda Indonesia Permanen. Nah, ini ada yang PCIS dan ini ada yang PCIBB, Persatuan Janda Indonesia Penuh Pesona. Katakanlah janda ini ya kebetulan dia sudah punya pekerjaan, dia juga punya penghasilan, katakanlah kaya. Bertemu dengan seorang laki-laki. Yang sesungguhnya laki-laki itu ya karena dia tampan, kelihatan secara lahiriah yang diketahui itu dia orangnya meyakinkan. Iya kan? Padahal yang laki-laki itu sudah beristri. Akhirnya yang laki-laki itu juga karena perasaan tadi itu rela meninggalkan istrinya, mengkhianati dirinya untuk menikahi janda ini. Nikah secara siri. Loh, nanti akhirnya setelah menjadi suami istri itu kan yang mendominasi dalam kehidupan rumah tangga kan bukan perasaan saat ketertarikan itu, tapi realitanya kayak apa, hubungannya dengan perlakuan. Bagaimana perlakuan suami kepada istri tadi itu. Ya kadang-kadang kan apalagi menggunakan logo, menggunakan label-label ustadz, apa kadang-kadang begitu kan. Memang kayaknya meyakinkan gitu loh. Tapi ternyata kadang-kadang kelakuannya enggak seiring sejalan dengan label itu gitu loh. Akhirnya apa? Karena yang perempuan sudah didominasi perasaan senang akhirnya nuruti aja. Apa keinginan yang laki-laki itu kepinginnya usaha begini akhirnya duit apa ini dijual untuk biaya ini biaya entek gak pernah berhasil. Memang gak barokah kan usahanya. Setelah dikatakanlah ini kan dikorbankan gitu. Karena nuruti perasaan tadi itu senang dikorbankan hartanya ini sampai entek omah dijual ini biayai tapi ternyata nggak pernah berhasil. Setelah itu ujung-ujung akhirnya terjadi percekcokan, pertengkaran, cerai. Itu kan kalau gambarnya apa dipeloroti, cara gambarnya itu diprotoli dia. Ya itu tadi seperti dengan umpan tadi itu. Awalnya kayak memberikan janji-janji manis tapi mari ngono dintekno. Ini kan umpan itu kan begitu.
Kayak orang mancing Yakin. itu, memberi terus untuk mendapat itu. Masya Allah. Nah ini kan kenapa? Karena ketika itu dominasi perasaan. Walaupun dinikahi siri pun siap deh. Terus dicaluk ini nurut ini. Entek, barang akhirnya apa? Cerai. Sementara yang laki-laki ini juga ukurannya itu adalah bukan agama, bagaimana di hadapan Allah. Masya Allah. Disitulah logika itu penting untuk melihat akibat. Tapi manusia punya keterbatasan, sehingga jangan lupakan untuk membimbing cinta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Rasul memberikan pembinaan itu, diantaranya ketika kami itu sudah mempertimbangkan tadi itu karena faktor ini, pilih agama. Oke lah agama iya, tapi orang itu kan masih terbatas juga dalam melihat agama seseorang itu. Bukan hanya formalitas kelihatan dia kemana-mana pakai jubah, pakai sarung, mesti itu enggak mesti. Yang tahu persis itu kan Allah. Maka jangan lupakan logika tadi itu harus dibimbing dengan spiritualitas yang mapan, yaitu istikharah. Mohon pilihan itu, bimbingan ya Allah. Perasaan ini ya Allah kok begini kepada, apakah memang dia orang yang terbaik dalam pandanganmu ya Allah. Kalau sekiranya memang baik ya Allah, maka mudahkanlah aku urusannya dengannya. Tapi kalau sekiranya tidak ya Allah, tapi aku ya sebetulnya orang itu sebetulnya ya paling tidak itu sudah melihat gelagat-gelagat itu. Seperti contoh tadi itu kasusnya seorang perempuan janda mau dinikahi siri oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini punya istri. Nah, dalam rangka dengan cinta, membangun cinta dengannya, dengan nikah siri itu, dia merelakan istrinya itu untuk menceraikan istrinya. Itu kan sudah kelihatan itu. Wah, wong lanang iki tegoan kan itu. Masya Allah. Nah, bagi orang yang punya logika kan mestinya, nah, kok sebegitu ya mudahnya dia meninggalkan istrinya demi saya. Jangan-jangan nanti kalau sudah dengan saya juga akan begitu juga, akan beralih pada yang lain terus dia meninggalkan saya. Itu logika-logika itu kan nggak muncul kalau yang didominasi perasaan itu. Peran logika. Ya logika yang dibimbing oleh agama tadi itu, oleh spiritualitas itu. Sehingga kalau bisa itu ya logika iya, tapi jangan lupakan logika kita terbatas. Tadi karena faktor agama tadi akan kelihatannya orangnya pakai dikenal ustadz umpamanya, terus dia itu jubahan gini-gini itu, tapi siapa hatinya kan nggak tahu terus itu kayak. Sementara tadi kan sudah kelihatan dia dalam rangka untuk bagaimana mendapatkan dirinya, dia rela meninggalkan istrinya yang sah itu kan. Itu kan sebetulnya kan sudah pertanda itu. Kok begitu mudahnya dia meninggalkan istrinya yang sah. Jangan-jangan kalau sudah cukup sudah ketemu dengan saya pun dia akan beralih pada yang lain dan meninggalkan begitu saja. Mestinya wanita-wanita yang mau dinikahi semacam itu harus berpikir begitu, Ustaz. Iya, gitu lah ya. Nah, kan itu perasaan, makanya itu apa? Nah, itu hubungannya tadi saya katakan. Nah, itulah makanya saya katakan tadi itu mengelola cinta, kedewasaan dalam mengelola. Lah dewasa itu ukurannya adalah ke depan. Dewa itu ukurannya adalah yang jadi panduan itu adalah akal dan agama. Lalu dewasa itu melihat sesuatu itu akibat, bukan pada proses ini, tapi akibatnya kayak apa nanti itu. Sampai nanti akhirnya adalah kedewasaan dalam beragama itu akibat akhirat gitu loh ya. Sehingga kalau sudah akibat akhirat itu bagaimana menurut agama itu jadi ukuran boleh tidaknya itu. Gitu kan itu. Secara hukum itu kayak apa? Itu terus nanti iki kira-kira wong iki ya opo temen tak enggak iki ustaz ta ya lu itu lo penting kan jangka gitu panjangnya ya, akhirat. Nah disitulah akhirnya kan doa itu sudah mengajarkan ya Allah, Allahumma ini astakhiruka bi ilmika, aku mohon pilihan berdasarkan ilmumu ya Allah, bukan berdasarkan perasaanku dan logikaku aja. Wastakdiruka bi qudratika, dan aku mohon kekuatan berdasarkan kekuatanmu ya Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fiti wa masyi wa akibati amri fakturhu wa yassirhu li. Ya Allah, sekiranya Engkau melihat bahwa ia adalah terbaik untukku, untuk sekarang, untuk ke depanku dan untuk akhiratku kan gitu toh. Ke depan itu ya nanti akibat hidup perjalanan ini nanti.
wa ma'asyi, kehidupanku, wa akhirati, dan akhiratku. Fakturhu, mudahkanlah, takdirkan untukku. Wa in kunta ta'lamu, sekiranya engkau melihat bahwa pilihan ini syarrun li, itu adalah jelek untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'asyi, dan akibat hidupku, wa akhirati, dan akhiratku, maka apa? Fasrifhu anni wasrif anhu, maka alihkan ia dariku sebagaimana tata hati ini aku tuh bisa berpaling darinya gitu. Gitu loh. Dibimbing akhirnya hati itu. Berlindung dengan doa. Nah, untuk mendapatkan bimbingan itulah maka orang itu terus senantiasa jangan pernah lepas untuk telkomsel dengan Allah. Apa itu telkomsel? Terus lakukan komunikasi, berzikir dengan Allah melalui ibadah-ibadah dan melalui zikir itu sendiri, melalui doa. Di surat Al-Ahzab itu ayat 42 atau ya 41-42 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, zikir kepada Allah itu baik di waktu pagi maupun petang. Bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Huwallazi yusalli alaikum, Allah bersolawat kepada kamu. Artinya berarti membimbing. Wa malaikatu, dan malaikat juga ikut membimbing kamu, mendoakan kamu dapat rahmat itu dalam mengelola cinta ini. Liyukhrijakum, supaya kamu dikeluarkan minadzulumati, dari kesesatan menuju cahaya, dari kegelapan. Maksudnya apa? Termasuk kegelapan cinta tadi itu yang nggak tahu kayak apa ke depan itu. Ya hanya perasaan itu loh, makanya gelap itu di situ, hanya didominasi perasaan sehingga nggak melihat ke depan, itu gelap. Maka ada istilah cinta buta, itu bukan berarti orang gak melek itu ya, tapi buta perasaannya itu loh. Ke depan juga kayak apa nggak pernah dilihat itu. Nah itu dibimbing oleh Allah kalau pada berpikir itu. Nah jadi disinilah kedewasaan dalam mengelola cinta itu apa? Akal, kemudian spiritualitas itu tadi, komunikasi dengan Allah itu terus berjalan, sehingga nanti kalau sekiranya saat itu ada perasaan begini-begini itu, ketika itu dalam pandangan Allah orang ini karena senantiasa mendapatkan bimbingan itu, lalu akhirnya hati itu ditata. Ya hati itu yang punya itu kan Allah gitu loh ya. Maka terus minta dibimbing. Akhirnya nanti kalau sekiranya tidak, nanti ada saja caranya bagaimana akhirnya hati orang itu bisa berubah itu, gitu loh ya. Akhirnya lama-lama mungkin satu kejadian sesuatu, oh ya Allah ternyata kok begini ya orang ini loh. Wah, berarti selama saya ini masih apa itu tertipu ya, gini. Nah gitu. Sekaligus diselamatkan nanti itu. Kan ada orang itu gara-gara terjerat oleh cinta, akhirnya bukan kebahagiaan tapi sengsara, bahkan akhirnya malah petaka dengan itu. Iya kan? Tidak sedikit kan orang itu yang mati terkapar di tangan orang yang pernah dicintainya tadi itu. Itu tadi. Karena apa? Karena ketika itu membangun itu hanya semata-mata perasaan, tidak pernah berdasarkan tentang logika, tentang agama. Dibimbing, ya Allah sekiranya yang terbaik ya Allah mudahkan, tapi kalau enggak ya Allah tata hati ini untuk bisa beralih sebagaimana dia juga engkau jauhkan dariku, tanpa harus menimbulkan akibat yang buruk gitu loh. Nah memang akhirnya orang tahunya kan kalau sudah kena akibatnya baru tahu rasa. Rasain lu kono. Wis oke, silakan. Iya Mas Helmi. Ya. Mas Ishak kita akan lanjutkan nanti ya, dan kita memberi kesempatan kepada Anda saudara-saudara untuk bisa komunikasi, interaksi dengan beliau melalui nomor telepon 08123939390 setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali dulur. Anda juga bisa bergabung dan mungkin Anda mempunyai pertanyaan, silakan bisa kirim di nomor WA kita ataupun juga bisa menelpon di 0812349393990. ya. Kita masih bersama narasumber kita Bapak Kiai Haji Dr. Ilhamullah Sumarhan MAD. Pada kesempatan hari ini luar biasa menyampaikan
hati-hati, hati-hati, Nggih. melangkah hati-hati ya, Nggih. rusak-rusuk. Wah, jangan kerusak-kerusak ya. Pikirkan terlebih dahulu ya. Berlindunglah dengan doa yang tadi disampaikan oleh beliau, mohon pada Allah. Doa istikharah ya ternyata. Ya, meminta petunjuk supaya Ya, bagaimana. secara khusus istikharah, tapi secara umum kan berzikir kepada Allah itu kan juga berdampak untuk mengelola hati, dibimbing oleh Allah. Istikharah. Hati itu ditata, atau nanti akhirnya paling tidak itu Allah itu membimbing dipertemukan dengan orang yang baik. Kalau nggak baik lalu dipisahkan, minimal bukan pisah fisik tapi hati itu, nah gitu loh ya, Nggih, nggih. Masya Allah. biasa-biasa aja. Nggih, sudah masuk Yai WA, tadi WA. Ya, Assalamualaikum Abah Yai, Mas Isak dan Mas Helmi derek tanglet ya. waalaikumsalam. Iya. Suami saya sudah meninggal. Mm-mm. Kenapa kok gak pernah datang dalam mimpi kulo? Loh. Kulo kangen nih. Pasti suaminya nggak kangen. Iya. Jadi kalau yang dirasakan seperti ini tuh mungkin ya bukan hanya jenengan saja, ya kebanyakan orang itu begitu. Karena tidak harus mimpi bertemu dengan, tapi yang hidup inilah mestinya yang senantiasa menyambung dengan yang meninggal. Ya, Dengan doa gitu ya. nyambungnya dengan yang meninggal itu ya memintakan ampun, mengistighfarkan yang meninggal itu. Itu kan memang memintakan istighfar itu kan bukan hanya hidup yang hidup gitu ya. Justru dalam Quran itu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Memintakan ampun untuk saudara-saudara yang beriman. Nah, dalam hal ini kan lebih khusus kan suami atau istri yang meninggal gitu. Terus yang kedua ya nyambungnya itu apa yang sekiranya membuat yang meninggal itu ridho, ya itu juga dilakukan selama itu yang baik-baik itu, hubungannya dengan anak, hubungannya dengan apa itu. Kemudian sodako, ya kayak gitu itu sodako untuk yang meninggal itu. Iya, itu nyambung di situ. Nah, perkara nanti itu dipertemukan atau tidak itu ya urusan Allah itu nanti itu. Ya kalau pertemuannya dengan yang hidup dan yang meninggal itu ya pertemuannya di alam arwah, ya diantaranya arwah itu di alam mimpi itu. Ketika dia tidur, Ustaz, ya. Iya, mimpi. Tapi walaupun gitu ya memang ada orang-orang tertentu yang bisa dialog secara langsung itu. Dia secara fisik yang hidup ini terus bisa dialog dengan yang meninggal juga bisa. Tapi itu orang-orang tertentu gitu-gitu itu. Selainnya ya mungkin melalui mimpi tadi itu. Ya, jadi tidak harus mimpi seperti itu. Pokoknya ndongakno sing akeh nek sebisa mungkin apa yang bisa menyenangkan yang meninggal itu ya tertentu memperbanyak sedekah tadi itu juga bisa itu. Wis gitu aja. Wallahu alam perkara nanti akhirnya dipertemukan Allah melalui mimpi ya bisa saja. Ya nah mimpi kan juga nanti macam-macam bisa juga bisa menjadi pelambang. Bisa juga mimpi itu karena faktor perasaan akhirnya bisa nanti itu yang hadir itu bukan sesungguhnya orang itu tapi bisa juga setan nanti yang ganggu, jin bisa. Yang dijamin kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah itu ya dijamin nggak akan bisa diserupai dengan apapun kalau Rasulullah itu oleh setan itu ya mesti pasti. Kalau Rasulullah barang siapa yang pernah bermimpi dengan aku maka seperti ia bertemu dengan aku ketika hidup, karena tidak mungkin setan akan menyerupai aku dalam mimpi. Tapi kalau selain itu bisa saja nanti itu karena perasaan gini-gini bayang terus akhirnya ketemu sehingga itu nanti bukan aslinya ruhnya itu bisa. Jadi gitu ya. Ya sudah perbanyak aja doa, terus perbanyak sedekah, terus apa yang diamanahkan itu coba dilakukan. Nah, apakah lalu termasuk seperti itu kemudian tidak dimungkinkan seorang yang hidup ini menikah lagi tidak menjadi penghalang untuk bagaimana tetap menjalin komunikasi dengan yang meninggal itu. Tapi memang sering kali kita kalau ada orang yang ditinggal suaminya meninggal atau sebaliknya suami ditinggal istrinya meninggal, sering bercerita tadi itu dia datang. Nah, mungkin ibu ini juga terobsesi gitu ya, ingin ke dalam kondisi yang Iya bisa. Jadi mimpi itu bisa menjadi pertanda atau bisa juga mimpi itu ya karena bayang-bayang perasaan tadi itu akhirnya di situ muncul gitu. Seperti ketika kita takut sesuatu itu nanti kadang dalam mimpi itu muncul ketakutan itu juga.
Ya, tadi itu karena akhirnya muncul, tapi belum tentu itu gitu loh. Wis pokoknya pasrah kepada Allah aja. Ya. Ya perbanyak zikir kapanpun. Ya, termasuk nanti ketika mau tidur berzikir, maca ayat kursi atau maca ya minimal donganya bismikallahumma ahya wa mutu itu. Tapi kadang-kadang ya dia diharapkan mimpi ketemu, malah justru ketemu. Ya boleh, pokoknya yang jelas itu kita akan bisa memastikan apa betul itu pertanda dari yang meninggal itu sesungguhnya ataukah tidak gitu. Yes. Pokoknya kalau dipertemukan ya kita husnudzon, dia baik, tapi kalau bertemu dalam keadaan dia kok menyedihkan, ya mungkin ketika itu supaya kita bagaimana bisa memberikan sesuatu dia yang bisa menjadi senyum, bisa senang gitu. Karena salah satu keinginan orang meninggal itu kan begitu. Kebutuhan orang yang meninggal dari yang hidup tentang doa itu melebihi kebutuhan orang yang hidup terhadap makanan dan minuman loh, kayak gitu loh. Cuman memang yang di dunia itu kan nggak begitu merasakan gitu. Belum. Ya, gitu loh. Nggak bisa menyelami seperti itu kebutuhan orang meninggal kayak apa gitu loh. Makanya kita kalau jadi anak soleh itu terus setiap waktu itu mendoakan, minimal mendoakan itu. Sewaktu-waktu kalau punya rezeki, bagaimana aku menyisihkan rezeki untuk jariah kepada orang. Ngono loh. Jadi tak akan terputus cinta sejati itu oleh kematian itu. Ya. Iya. Lagi Mas. Jam 8. Monggo terserah. Monggo kalau diselesaikan monggo, kalau masih ada pertanyaan juga monggo. Ini sudah lebih 3 menit ya. Nih, monggo. Yang punya acara kan panjenengan. Yang jelas kan pergi ke Pondok Jati kulaan kurma itu. Beli kurma. Maksud Jati ingin berlama-lama. Paket baju dikirim ke Jakarta. Namun waktu membatasi pertemuan kita, insya Allah kita akan bertemu pada waktu gelombang yang sama di El Victor Berkah Ngaji Katresnan. Muka-muka semuanya barokah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.